ada yang sebelumnya tadi ya. Nah, jadi saudaraku dia cerita bahwa pastor tolong doakan. Jadi dia harus operasi prostat saudaraku karena prostatnya itu saya nggak tahu itu apa namanya gumpalannya atau apanya tuh sudah semakin besar dan harus dioperasi. Tapi kalau dioperasi karena sudah tua itu harus pendarahan. Aduh, harus ngalami pendarahan dan kemungkinan itu cancer. Belum lagi, waduh ini ginjalnya ini ada kebocoran protein, belum lagi dia cerita diabetesnya tinggi banget gitu ya. Terus telinganya telinga kanan sudah rusak gendang telinganya, yang kiri sudah pecah sudah pecah 30% gendangnya. Saya ngomong, "Pak, masalahmu banyak banget." Ini sampai mereka bingung, benar saudara. Sampai mereka bingung, ini operasinya mana dulu yang dioperasi? Ginjalnya dulu, prostatnya dulu, telinganya dulu, atau apanya dulu? "Pak, udah gak usah pusing-pusing. Yuk kita datang sama Tuhan. Masalahmu banyak, tapi percayalah mujizat Tuhan lebih banyak. Tuhan bisa sembuhkan dalam sekejap." Oh, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Jadi jangan takut saudara. Masalahmu banyak, tapi kemenangan dari surga lebih banyak. Mujizat Tuhan dari surga lebih banyak. Oh, yang percaya katakan amin. Bahkan saya percaya saudara. Bahkan new wonders, the year of new wonders, itu bukan sekedar tema saudara. Saya berdoa itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidupmu. Dan saya melihat banyak kesaksian hari-hari ini Tuhan kerjakan saudara. Wow, termasuk saya pun ngalami bagaimana Tuhan bekerja. Dan ini luar biasa. Salah satunya saya mau saksikan. Kemarin salah satu new wonders buat gereja kita adalah buat tim KA Worship saudara. Puji Tuhan kemarin tim KA Worship boleh melayani jadi berkat, jadi terang di acara Gospel International Festival 2026. G-Fest 2026 itu adalah festival gospel terbesar se-Asia Tenggara tahun ini saudaraku. Ini new wonders buat keluarga Allah worship saudara. Kakak media ada videonya nggak? Bisa ditayangkan nggak videonya? Silakan kakak media. Coba di stop dulu. Di stop dulu aja, ini sound systemnya belum siap. 2026 menghadirkan konser musik rohani dengan sukat musik gospel kontemporer terbesar di Indonesia. G-Fest atau Gospel International Festival 2026 menghadirkan konser musik rohani dengan sukacita dan inspirasi, menyatukan pekerja seni di bidang gospel. G-Fest 2026 merupakan kegiatan berskala internasional yang bertujuan untuk mendorong pengembangan seni, budaya, serta musik rohani yang berdampak positif bagi penikmat musik dengan menampilkan figur inspiratif dari dalam maupun luar negeri. Dirancang sebagai ruang perjumpaan lintas komunitas, menghadirkan musisi, pelayan, dan figur inspiratif dari dalam maupun luar negeri dengan semangat persatuan, nilai-nilai keimanan, serta kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini Kak Worship tuh, ada Bu Mona, nantinya ada Pak perayaan Ferdina, musik gospel kontemporer ada Bu Dina, saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Tuh ada Pak Jo, ada Pak Dani kelihatan. Tuh ada Pak Jo kelihatan di atas tuh. Ini Bu Mona. Ya, jadi belum pernah dalam sejarah Indonesia sebuah festival musik bergenre gospel. Jadi gospel itu sudah ada di Indonesia sudah berpuluh-puluh tahun. Namun gospel itu hanya bisa dinikmati dalam gereja. Dan kali ini G-Fest itu boleh dibilang menyatukan semua denominasi, yang artinya berbagai macam gereja di Indonesia. Oh, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita saudara. New Wonders. Oh, ini yang kita percaya saudara di tahun New Wonders ini. Yang pertama, Tuhan Yesus akan melakukan banyak mujizat baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, percaya saudara akan terima mujizat-mujizat yang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita baca firman Tuhan ya. Matius 14 ayat 24 sampai 26. Ini kisah tentang murid-murid Yesus yang dihantam oleh angin sakal, saudaraku, angin badai, tetapi Yesus datang kepada mereka. Perahu-perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh apa saudara?
Gelombang, karena angin sakal. Angin sakal itu angin yang menerjang dari depan, melawan arah, menghantam saudaraku. Dan itu membuat kapal nggak bisa maju. Bahkan bisa mundur, bisa terombang-ambing, kalau nggak ada itu bisa terbalik saudara ya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan apa? Berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena apa? Takut. Lihat, kalau murid-murid gak mengenal Tuhannya, Tuhan aja dipikir apa? Hantu saudaraku. Nah, ini masalahnya saudara. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dengar baik, saya berdoa dalam badai, dalam masalah yang kau sedang hadapi. Percayalah ada Yesus yang datang dalam perahu kehidupanmu dan berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Oh, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita saudara. Jadi saudaraku, malam itu murid-murid Yesus sedang berada di tengah-tengah Danau Galilea. Mereka lagi disuruh sama Yesus. Jadi waktu itu kan mereka habis pelayanan, Yesus pelayanan bersama dengan murid-muridnya. Dan Yesus berkata, udah kamu pergi duluan sana, nanti aku susul gitu. Singkat cerita saudaraku, mereka pergi berlayar di tengah Danau Galilea. Dan di tengah-tengah jalan mereka malah ngalami badai. Loh, padahal mereka sudah taat menjalani instruksinya Tuhan. Mereka taat menjalani perintah Tuhan. Mereka taat berjalan dalam rencana Tuhan. Tapi justru ngalami badai saudara. Bukankah itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan dari hari ini? Rasanya sudah berusaha berjalan dalam rencana Tuhan. Rasanya sudah berjalan dalam rancangan Tuhan. Berjalan dalam firman Tuhan. Hidup benar, gak aneh-aneh, gak macam-macam. Tapi apa yang terjadi? Loh Tuhan, kok malah masalah besar? Loh kok Tuhan, malah aku menghadapi kesulitan besar? Loh Tuhan, kok aku malah menghadapi badai yang luar biasa? Tapi jangan berkecil hati saudaraku. Sekalipun dalam kepanikan, keputusasaan saudaraku, Alkitab mencatat di tengah badai, di tengah hantaman angin sakal itu, Alkitab mencatat ada Yesus yang datang kepada mereka berjalan di atas air. Sampai murid-murid berkata, waduh hantu, hantu. Lihat saudara, Tuhan dibilang apa? Hantu saudaraku. Kenapa kok mereka sampai ngomong kayak gitu? Karena mereka gak percaya. Mereka gak pernah melihat sesuatu yang terjadi seperti itu. Sebelumnya mereka gak pernah melihat yang seperti itu. Laut terbelah mereka pernah dengar. Saudaraku, bahkan sungai yang dihentikan mereka pernah dengar saudaraku. Tulah 1 sampai tulah ke-10 mereka pernah dengar. Tapi orang berjalan di atas air mereka belum pernah dengar saudaraku. Jadi benar-benar apa yang mereka lihat itu sungguh-sungguh definisi yang namanya new wonder. Mujizat yang baru, keajaiban yang brand new. Benar-benar belum pernah mereka lihat sebelumnya saudaraku. Oh, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan saudara dan saya. Gak cuma murid-murid Yesus yang melihat Yesus berjalan di atas air. Gak cuma murid-murid Yesus yang mengalami new wonders, mengalami mujizat itu. Tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus di tahun 2026 ini, siap-siap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tahun ini juga, mulai awal tahun ini Tuhan sediakan bagimu, Tuhan kerjakan bagimu. Karena Allah kita Allah yang ajaib, Allah yang sanggup mengerjakan perkara yang sangat besar. Oh, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Oh, saya percaya bagi saudara, Tuhan akan kerjakan new wonders. Apa yang belum pernah engkau alami sebelumnya, Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan sediakan.
Oh iya, hari-hari ini begitu banyak kesaksian saudara. Saya punya salah satu anak rohani, namanya Mam Jessica atau Ibu Jessica saudaraku. Dia ini hanya memulai bisnis itu dari beberapa tahun yang lalu saudaraku. Padahal dia ini itu bidang yang dia gak suka, yaitu apa? Desainer, bikin baju saudara. Dia tadinya gak terlalu suka, tapi karena Tuhan suruh melangkah untuk masuk jadi desainer, bikin baju, akhirnya dia melangkah juga. Dia taat saudara, coba semua katakan taat. Karena percaya orang yang taat pasti terima berkat, terima mujizat saudara. Yang percaya katakan amin. Dan akhirnya dia mulai kursus. Dia kursus desainer, dia kursus menjahit dan sebagainya. Dia mulai kadang beberapa kali dia mulai berani masuk ke mall, ikut pameran saudara. Dia mulai masuk ke ke bridal ya. Jadi jahit-jahit baju-baju pengantin gitu saudaraku. Dia mulai masuk pameran di mall-mall saudaraku. Dan dia minta dukungan doa. Papi Yosi, Mam Susan, tolong doakan saya mau pameran nih. Oke kita doa. Sampai hari terakhir kita telepon, gimana pamerannya? Wah puji Tuhan, pameran sepi, belum ada yang closing gitu saudara. Tapi luar biasa, orang ini tetap setia, tetap taat berjalan dalam rencana Tuhan. Lihat saudara, banyak orang berpikir waktu berjalan dalam rencana Tuhan, berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, berjalan sesuai dengan instruksinya Tuhan, perintah Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba pintu kebuka, pintu kebuka, pintu kebuka, pintu kebuka. Itu kan pemikiran banyak orang saudara. Tapi kadang jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan manusia. Kadang Tuhan izinkan kita harus melewati lembah kekelaman, bahkan padang gurun yang kering dan tandus. Tapi percayalah, justru melewati lembah kelam itu, Tuhan akan izinkan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Keajaiban yang besar Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Oh, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Saudaraku, Ibu Jessica ini dia pameran, aduh belum ada yang closing. Tapi dia tetap setia, dia tetap taat, dia percaya ini rencana Tuhan. Dan buat orang yang taat akan terima mujizat. Dan dia kesaksian luar biasa. Tiba-tiba di ujung-ujung hari saudaraku, tiba-tiba ada yang pesan, ada yang pesan, ada yang pesan. Dan gak cuma yang pesan saudara. Gak cuma orang-orang pesan. Tapi secara ajaib, bahkan tahun lalu saudara. Dimulai tahun lalu remanya apa saudara? Tema tahun 2025 masih ingat? The Year of Double Favor. Banyak orang cuma dengar, oh the year of double favor, double favor. Wah oke lah double favor. Ya udahlah buat orang lain, buat aku ya susah lah. Enggak, tapi buat dia percaya double favor terjadi atasku. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan kerjakan bagiku. Dan secara ajaib, lihat kalau Tuhan kerjakan itu just like that. Tiba-tiba dia ini diundang untuk menjadi salah satu desainer untuk acara Miss Indonesia 2025. Wow, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita saudara. Dan saudara tahu siapa yang bisa masuk ke Miss Indonesia? Hanya the best designer in Indonesia saudaraku. Dan salah satunya adalah Jemaat Pelayan Tuhan Keluarga Allah. Wow, itu double favor. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Semuanya terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan saudara. Orang taat pasti terima mujizat, terima berkat. Ada videonya enggak? Kakak media silakan. Viewers, desainer lain yang ikut terlibat dalam malam puncak Miss Indonesia 2025 ialah Jessica Evadne. Fashion mampu mengantar Jessica Evadne menjadi seorang desainer 2018. Aku dapat tema yang Blue Sapphire untuk Miss Indonesia 2025 kali ini. Jadi temanya itu dress-dressnya itu di bawah lutut, jadi midi dress gitu. Terus ada detail-detailnya, harus ada fringe-nya supaya nanti pas hari H juga cantik pas jalannya. Ketertarikannya dalam sebuah beauty pageant mengantarkan Evadne masuk dalam jajaran desainer Miss Indonesia 2025. Ia menerima warna Blue Sapphire dengan ukuran midi dress serta menampakkan detail-detail sisi gemstone. Oh, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita saudara. Ini tahun 2025 yang lalu.
Saudara masih ingat gak? Tahun 2026 ini Tuhan berikan tema di gereja kita apa? The Year of New Wonders. Saudaraku, setiap kali kita terima tema yang dari Tuhan, rema yang dari Tuhan, saya mau ajak saudara semuanya, jangan lewatkan begitu aja. Tangkap, percayai, imani, perjuangkan, usahakan, pasti terjadi dalam hidupmu. Bahkan saudara masih ingat gak? Saudara, saya gak tahu ya, bentar, saya buka. Nah, waktu saudara awal tahun, saudara udah terima ini belum? Atau ikut ibadah crossover? Ayat apa ini saudara? Bisa di syuting gak? Deket gak? Nah, ini ayat rema saudara. Ini ayat rema. Ayat rema saudara. Dan saudara yang sudah terima bisa lambaikan tangan. Yang sudah terima. Oh, banyak yang belum terima. Yang belum terima bisa lambaikan tangan. Nah, kalau saudara belum terima, nanti saudara bisa minta ya ke ICM atau ke sekretariat. Ini ayat rema saudaraku buat pribadi. Kalau the year of new wonders kan buat kita seluruh gereja bersama-sama. Tetapi masing-masing saudara nanti akan ambil, mungkin secara acak itu saudara. Dan saudara akan terima ayat rema bagimu secara pribadi. Dan saudara tahu, dan ini kalau ini buat saya ini, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yesaya 49 ayat yang ke-6 saudara. Nah, ayat ini saudaraku kebetulan kami di Komsel, kita setiap kali Komsel kita bawa ayat rema ini dan kita doakan bareng-bareng terjadi dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar kata-kata bagus, tapi firman jadi daging. Firman jadi mujizat, firman jadi keajaiban. Dan salah satunya adalah Ibu Jessica. Jadi waktu dia masuk ke tahun 2026 kan the year of new wonders. Oh, kita percayai new wonders, keajaiban-keajaiban baru Tuhan kerjakan. Bahkan dia dapat ayat rema, saya lupa ayat yang kalau nggak salah Yesaya 60 ayat yang kelima. Intinya kekayaan bangsa-bangsa akan mengalir dalam hidupmu. Kira-kira seperti itu kata-katanya saudara. Dan itu dia imani sungguh-sungguh saudara. Saya singkat ceritanya, intinya dia percaya, dia imani, dia perjuangkan. Dan itu pasti terjadi. Dan benar saudara, saya boleh bersaksi buat anak rohani saya. Firman itu sudah jadi, bahkan hari ini dia saat ini sedang ada di Singapura saudara. Dia sedang ada di Singapura untuk apa? Dia di Singapura untuk buka kantor baru, butiknya di Singapura saudara. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Ada fotonya enggak? Nah, ini salah satu fotonya saudara. Ed Fatne Enwang Proverbs Studio saudaraku. Kesaksian ini di Singapura dan sekarang ini dari hari Sabtu, Minggu, Senin, opening, launching, ini bangsa-bangsa Tuhan berikan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita saudara. Saya berdoa terjadi juga dalam hidupmu, semuanya terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita saudara. Tepuk tangannya lebih meriah lagi bagi Allah kita saudara. Haleluya. Nah, pertanyaannya saudara, apa rahasianya Yesus bisa mengerjakan new wonders? Yesus mengerjakan new wonders. Yesus bisa berjalan di atas air saudara. Bahkan ada keajaiban-keajaiban yang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rahasianya adalah Yesus mengembangkan kehidupan roh yang kuat. Yesus mengembangkan kehidupan apa? Roh yang kuat. Katakan kehidupan roh yang kuat. Nah, itu penting saudara. Saudara, sebelum kisah Yesus berjalan di atas air ini saudara, ternyata kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya saudara, Yesus waktu itu singkatnya saudara, dia baru saja itu hari yang sangat sibuk sekali buat Tuhan Yesus. Dia melayani banyak orang, menyembuhkan banyak orang, mengajar banyak orang, sampai yang terakhir dia mengerjakan mujizat 5 roti, 2 ikan, memberikan makan kepada 5.000 orang. Itu pelayanan seharian yang full, sangat capek roh jiwa tubuh saudara. Mungkin bagi banyak orang, waktu melakukan pelayanan, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan. Waduh, bahkan makan 5.000 orang, memberikan makan 5.000 orang, sisa berapa? 12 bakul, kita pesta aja saudara. Celebration dan sebagainya. Banyak orang, seneng banget celebration.
Tapi tahukah saudara, setelah semuanya itu selesai, Yesus gak cuma happy-happy. Wah, selebrasi. Saya percaya Yesus bersuka cita bersama dengan orang-orang yang disembuhkan dan orang-orang yang mengalami mujizat. Tapi selesai itu semua, selesai pelayanan itu semua. Saudara nanti baca, Yesus mengambil keputusan untuk apa? Dia naik ke bukit untuk ngapain? Untuk hiking, bakar jagung, bakar roti, bikin indomie di atas gunung, saudara, bukan saudara. Yesus naik ke bukit untuk apa? Untuk berdoa. Dia tahu saudara, semuanya ini terjadi karena kuasa dari Bapaknya yang ada di surga. Oh yang mengerti katakan amin. Sementara dia naik ke atas bukit saudaraku, dia tahu dia tetap harus memprioritaskan hubungannya dengan Bapa di surga. Dia perlu di recharge ulang, dia perlu di charge ulang sehingga kuasanya, pengurapannya, kasihnya, mujizatnya bisa baru lagi. Oh yang mengerti katakan amin. Jadi sementara orang lain mungkin istirahat, capek pelayanan seharian. Ini yang Yesus lakukan. Yesus justru ambil waktu untuk mendekat kepada Bapa. Untuk melakukan koneksi dengan Bapa di surga. Untuk membangun koneksi yang kuat saudara. Supaya apa? Supaya sinyalnya sama surga. Sinyalnya sama Bapa di surga. Itu kuat sehingga dia bisa mendownload lagi mujizat. Mendownload mujizat lagi. Seperti judul khotbah hari ini apa saudara? Download your miracle. Download your miracle saudara. Karena gini saudara. Rahasia new wonder. Mujizat baru. New wonder. Itu selalu dimulai dari new relationship with God. Mujizat baru. Keajaiban baru. Selalu dimulai. Karena hubungan yang baru.